Kita lihat dulu sini ya. Di sini ada rapid miner, di sini ada blank process, turbo prep sama auto model. Kalau teman-teman daftarnya pakai akun MHS, teman-teman harusnya bisa mengakses turbo prep sama auto model. Tapi kita nggak masuk sini. Kita ini akan nyoba yang di blank process. Jadi di sini udah ada template teman-teman. Jadi untuk pembelajaran teman-teman bisa klik churn modeling, yaitu churn itu berarti karyawan itu atau customer itu akan lari atau enggak dari kita seperti itu, apakah pindah ke lain hati seperti itu. Kemudian ada prediksi ke direct marketing, ada credit risk modeling, market basket analysis yang kayak kalau saya beli popok biasanya saya juga beli susu. Kemudian ada prediktif, ada price rise dan lain-lain. Nah ini kita akan nyoba buat blank process. Oke, hari ini kita akan berurusan dengan data teman-teman, hari ini sama besok ya. Jadi kita selesaikan dulu datanya. Kita akan bahas tentang data. Nah, teman-teman, kita mau nyari dulu nih. Kita lihat dari UCI ya. Kita lihat dari uji dataset. Klik dulu seperti ini. Nah, kita lihat ada dataset, ada macam-macam teman-teman. Di sini ya, kita lihat ada abalon, adult, dan seterusnya nih. Nah, teman-teman misalkan saya minta, teman-teman silakan nanti waktu project, silakan buka klasifikasi. Teman-teman tinggal klik di sini ya, klasifikasi. Maaf, saya berbesar, ada di sini, di klasifikasi, klik. Seperti ini. Kemudian di sini ada macam-macam ya, ada abalon, ada lain-lain. Oke, kita buka dulu. Misalkan kita klik abalon, kita klik new tab, seperti ini. Nah, di sini teman bisa lihat datasetnya apa. Ada multivariat, ada kategorikal, ada integer sama real. Kemudian di sini ada jumlah instannya 4107, atributnya ada 8, missing values-nya tidak ada. Kita coba yang nggak ada missing values-nya ya. Nah, kita coba. Maka kita coba download dulu abalon, katakanlah seperti ini, data folder. Di sini teman-teman bisa klik data, open new tab ya, atau di save. Seperti ini, abalon, misalkan di klik save, kemudian ada abalon name, juga teman-teman bisa klik. Ini, kita tinggal klik sini. Nah, kalau kita mau buka teman-teman, kita show in finder. Nah, seperti ini ya, kita punya ada abalon name, kita buka pakai Notepad++ ya. Kalau di tempat saya mungkin pakainya Sublime. Nah, teman-teman boleh pakai Sublime atau Notepad++. Kalau saran saya pakainya Notepad++ ya, jangan Notepad yang ada di bawaannya komputer Windows. Karena apa? Kalau kita punya dokumen yang cukup besar, biasanya dia nggak kebuka. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini misalkan saya pakainya Sublime. Mana Sublime? Kita lihat. Sublime text misalkan. Open with. Open. Bentar, maaf. Open. Ya, kalau teman-teman lihat datanya seperti ini. Oke, sebentar. Coba ada mau. Kenapa dong? Oke, di sini ada macam-macam ya. Ada abalon names, kemudian ada size, diameter, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat bahwa dia ada M, F, dan I. Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Misalkan kita nanti ada yang tadi, abalon data ya. Nah, di sini abalon data, teman-teman bisa lihat. Abalon data ini bentuknya kayak gini. Nah, ini berarti apa? Ini adalah comma separated values. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada M, 0, dan lain-lain. Caranya buka bagaimana? Teman-teman buka rapid miner ya. Kemudian kalau teman-teman tadi buka, filenya ini adalah bentuknya seperti ini. Koma berarti jatuhnya adalah koma separated values. Koma separated values itu seperti kalau teman-teman di Excel ya. Seperti di Excel, cuma dia bentuknya di koma. Jadi kalau ini berarti teman-teman tinggal tulis aja read Excel, read CSV ya. Teman-teman taruh di sini read CSV. Kemudian teman-teman tinggal klik 2 kali. Kemudian cari tadi di mana, ada di download ya. Kemudian jangan lupa di sini ya, bentar maaf. Di sini kan tadi kita bentuknya titik data, seperti itu ya. Kita lihat bentuknya titik data sama titik data. Maka teman-teman silahkan buka all file, seperti ini ya, all file. Kemudian last modified-nya di insert yang terakhir. Nah di sini kemudian ada abalon data. Pak, yang abalon names itu apa? Abalon names kalau ada di UCI, names itu deskripsi ya, tapi datanya itu punya di sini, abalon data. Kemudian teman-teman tinggal klik next. Nah, di sini otomatis akan terpisah nih, teman-teman. Oke, teman-teman lihat ada terpisah. Kemudian
kalau ada abu-abu kayak gini, ini berarti dia dianggap sebagai headernya. Nah, masalahnya kan kita tidak punya header ya, maka header row-nya kita bisa tulis ke sini, 2. Nah, tapi kalau kita 2, berarti kan diarahnya ke sini ya, berarti record nomor 1 nggak kehitung. Nah, daripada gini, mendingan header row-nya kita tutup. Header row-nya, ya, start row-nya dari 1. Sorry, start row-nya dari 1 ya, jadi ini masuk semua. Oke, Pak, kalau ini ternyata tidak masuk, misalkan tiba-tiba kalau ternyata bentuknya gini, Pak, kok bentuknya gini, berarti kok separated value-nya yang bermasalah, yang tidak kebaca. Teman-teman tinggal klik aja di sini, misalkan, oh apakah pakai koma atau apakah pakai spasi dan lain. Harusnya di semua file bisa dibuka lewat CSV sini. Oke ya. Kemudian teman-teman tinggal di klik next. Klik next. Nah, kemudian keluar nih seperti ini. Pak, ini yang jadi labelnya mana, yang jadi fiturnya mana. Ya, teman-teman silakan buka kembali tadi UCI ya. Ini misalkan ini tadi kita back. Teman-teman baca nih. Nah, ini cara membaca data. Seperti ini ya. Kita udah lihat nih. Misalnya ada 417. Kita lihat ke bawah. Dataset ini adalah memprediksi umur abalon dari ukuran fisik. Nah, umur abalon ditentukan oleh dengan cara kita motong itu ya, contongnya ya, atau rumah-rumahannya, rumah-rumahan abalonnya, kemudian di staining, kemudian dihitung jumlah lingkaran melalui mikroskop. Ya, kemudian untuk ini kita lihat weather patterns dan lokasi. Ini ya, nah kemudian berarti teman-teman bisa lihat dia mau ngecek memprediksi umur. Memprediksi umur mana? Berarti memprediksi umur itu adalah ring dari sini ya. Nah, di sini kita untuk sesi ini kita akan bahas yang di sex ya, kita di sexnya. Berarti kita ngomong meskipun di paper di sini kita nulisnya adalah dia mintanya di rings ya. Kalau teman-teman bisa baca, kita mainnya di rings. Nah, kita milih, saya milih untuk sesi ini seks atau seksnya ini saya jadikan sebagai kelas atau yang mau kita cari. Oke, dari cara situ berarti kita M-nya ini saya klik sini teman-teman, change type, change role seperti ini. Terus kalau misalkan gini ya, kalau teman-teman klik change role kok nggak keluar, teman-teman klik sekali, klik biar nanti keluar. Kemudian ini adalah apa? Ini adalah label. Kita klik OK. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa nulis ini, kita bisa rename kolom ya, teman-teman bisa rename kolom, misalkan ini, teman-teman bisa tulis namanya sex. Seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini kan ada sekitar 9 ya, teman-teman boleh nge-rename sendiri, seperti yang ada di sini. Tadi mana? Di sini ya, sorry, di sini ada length, diameter, height. Misalkan seperti itu, misalkan kita lihat ada length, misalkan di sini ya, kita lihat, misalkan kita rename length. Oke, kemudian ada diameter, copy, masuk sini, real, rename, diameter, kemudian ada height. Ya, kita rename kolom, height, oke. Setelah kita dimasuk. Masuk ya. Kemudian whole weight. Oke, bisa agak percepat aja, rename kolom. Weight, shock weight. Kemudian lagi ke sini. Viscera. Dan yang terakhir, shell weight sama ring. Weight dan rings. Kita klik OK, kemudian kita klik finish. Nah, kita tarik dulu ke sini, teman-teman. Tarik ya ke sana. Kemudian kita klik play. Ya, ditunggu sebentar, nanti akan keluar. Teman-teman bisa lihat, di sini ada 4177. Example set 4177, 1 special attribute, dan 8 regular attribute. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa tadi kita juga ada 4177, betul ya, kita ada 4177, kemudian di sini kita punya 8 regular attribute, kita dapatnya di sini pun ada 8 regular attribute, di sini juga ada 8 ya. Nah,
satu spesial atribut itu apa? Kita cara membacanya itu adalah seks. Kita kan tadi memilih seks itu adalah sebagai label, teman-teman. Jadi kita punya ini. Nah, kalau teman-teman kemarin melihat yang di sini ya, di video 1, 2, 3 ini ya, pertemuan 1, 2, 3 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada di statistik. Ya, kita bisa lihat apakah ada nilai missing dulu, apakah ada nilai yang hilang. Di sini tidak ada nilai yang hilang, teman-teman. Jadi tidak masalah ya. Kita lihat seks, stabil, length juga ini berarti apa namanya, kita skew-nya ini berarti ini ya negatif ya. Kenapa negatif? Karena kan kita naik ya ini naik dulu seperti itu ya. Kemudian diameter ini juga menaik, berarti ini skewness-nya adalah negatif. Ya ini juga ini berarti 1. Kemudian ini berarti positif ya karena dia turun ke bawah seperti ini. Kemudian ini juga turun ke bawah, tidak masalah. Viscera ini turun ke bawah, cell weight juga range dan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, bisa dilihat ya, kalau kita lihat di data, ada yang bentuknya 0,45, 0,36, 0,0, 0,5, 0,2, 0,1, 0,1. Ini sebenarnya teman-teman sudah standar ya, tapi yang bikin nggak standar adalah rings. Ini yang bikin kejauhan. Tapi tidak masalah, kita nggak akan fokus di sini dulu. Kita lihat bahwa datanya tadi tidak ada yang kosong. Ya, kita lihat bahwa datanya ini missing-nya tidak ada semua. Oke, nah ini caranya kita buat. Oke ya, kemudian kita lihat lagi, misalkan kita save dulu ya, kita simpan, misalkan saya ini tak buat ini dulu, misalkan repo, teman-teman mau buat ya. Nah ini buat kita contoh dulu, kita klik create connect repository, ya teman-teman create new local repository, kemudian tak tulis ini misalkan data ini ya, data mining SI seperti ini, kita klik finish. Kemudian di sini, nah ini ya, tak save dulu, tak simpan. Kemudian tadi masuknya data mining SI, kita namanya apa? Misalkan saya tulisnya Abalon. Ini kita klik OK. Berarti ini nanti kita akan bahas-bahas tentang Abalon. Oke ya, baik sampai di sini dulu, bisa diikuti teman-teman. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Ya, ini dokumen yang standar ya. Kita punya file yang standar. Sekarang kita nyoba yang missing values nih. Kita coba missing values. Kita coba missing values. Missing values itu kita taruh di mana ya? Kita lihat. Missing values itu kalau enggak salah ada di bentar. Ini lumayan banyak nih teman-teman. Nanti kita akan coba beberapa. Breast cancer ya, kalau nggak salah ya. Kita lihat breast cancer ini, sebentar. Kita mau nyari yang missing values. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat, di sini ada missing values-nya yes. Nah, kita akan nyoba missing values ya. Teman-teman klik breast cancer, data folder, diklik. Langsung aja kita open new tab ya. Nah, sini disimpan dulu, breast cancer. Kemudian, teman-teman, kita buka new, blank. Kemudian read CSV kita taruh di sini. Kita klik, taruh sini. Kemudian kita klik 2 kali ya. Kemudian tadi kita lihat mana, di download. Jangan lupa, karena kita tadi bentuknya enggak CSV atau TSV, kita pakai all file. Kemudian tinggal last modifier. Ya, klik. Nanti ada breast cancer data, teman-teman boleh masukkan next seperti ini. Oke, gather row-nya ditutup dulu. Nah, kita mau nyoba ini, teman-teman. Kita mau nyoba ada no recurrence ya. Ada no recurrence, ada 30 dan lain lupa. Ini kok macam-macam gimana, Pak? Nggak masalah, kita coba dulu ya. Oke, kita lihat dari deskripsinya bagaimana. Kita lihat. Jadi ada ukuran tumor ya, ada 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10, 14. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tadi, maaf kita perbesar. Ini ya, ada macam-macam nih. Nah, kita klik dulu, kita klik next. Nah, yang jadi kelas ya, no recurrent event atau recurrent event. Jadi kan recurrent itu berarti kita jatuhnya apa? Kita change role-nya kita jadikan label. Seperti ini, kita klik OK. Seperti ini, kemudian atribut 2 apa? Umur ya, dari sini 10 sampai 19, 20 sampai 29,
30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Di sini kalau kita lihat berarti kita lihat ini adalah umur ya. Kita lihat umur age. Kita lihat, kita rename kolom dulu. Misalkan di sini tulisannya adalah age. Nah, ini dia udah jadi e-binning ya, teman-teman ya. Tidak masalah. Kemudian ada menopause ya. Di sini kita rename menopause. Menopause ya. Umur size di sini rename. Umur size. Kemudian ada INV nodes ya, rename. INV nodes. Kemudian apa tadi? Node caps ya. Kita lihat node caps. Setelah node caps, Pegma layanan. Kok check roll, maaf, sorry. Random column ya. Apa tadi? Dek Malik. Dek Malik, kemudian Grace. Ya, ini yang terkena yang mana? Rename column. Grace. Kemudian Grace Squad. Posisinya. Grace Squad. Grace Squad, kemudian ada irradial. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah kita klik finish dulu ya. Kita klik finish. Oke, kalau kita tarik ke sini teman-teman, kita klik. Ini kita klik play. Ya, kita lihat kita tadi udah buat ini ya. Tadi saya kelupaan nulisnya, tidak masalah. Ini ada umur, menopause dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini ya. Kita lihat ada 286 example. Kita cek di sini tadi. Gimana? Sini ya. Ada 286. Di sini ya. 286. Teman-teman bisa lihat 286 example. Seperti ini. Kemudian ada 9 fitur. Lihat 9 regular attribute sama 1 special attribute. Kalau kita lihat statistiknya, kita lihat nih. Pak, di sini tulisannya ini, apa namanya? Missing values-nya yes. Tapi di sini kok kosong, Pak? Nah, berarti kita harus cek. Teman-teman cek lah. Kita cek filenya dulu ya. Kita cek filenya dulu. Kita lihat di date edit ya, di sini. Jadi ada breast cancer data, teman-teman klik kanan, open with, pakai Sublime atau pakai Notepad++. Ya. Biasanya kalau di sini, kalau kosong, itu biasanya dia pakai tanda tanya, teman-teman. Ya, kita Ctrl F, tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini ada beberapa tanda tanya nih. Nah, di sini istilahnya apa nih? Kita memperbaiki data dulu ya. Kita memperbaiki dulu, edit. Tak lihatnya mana sih? View. Tumben kok sekarang nggak bisa dibuat ini ya. Apa? Oh, ini bisa ya. Kita lihat. Jadi ya fine, ini ada tanda tanya, ada tanda tanya, ada tanda tanya, banyak tanda tanya di sini ya. Nah, teman-teman di sini kan teman bisa lihat bahwa tanda tanya lumayan banyak nih. Berarti caranya bagaimana? Nah, kalau kita lihat, kita edit, kemudian kita replace. Ya, kita edit mana kemarin kita di find, kemudian di replace. Replace ya, teman-teman mau nyari apa? Di replace-nya apa nih? Pakainya spasi. Spasi ya, jadi saya ulangi, pakainya spasi, kemudian replace all. Klik. Nah, setelah ini dia akan kosong ya teman-teman ya. Kemudian kita simpan. Seperti ini. Nah, untuk di RapidMiner dia nggak bisa, kalau ada simbol ya, tanda tanya, tanda seru atau strip itu dia anggapnya sebagai tulisan alfanumerik ya. Berbeda dengan Python. Nah, ini kita Python akan bahas lebih lanjut nanti, tidak di mata kuliah ini, mata kuliah selanjutnya. Nah, di sini kita harus kosongi dulu. Ketika kita kosongi dulu, teman-teman, nah kita tadi ulangi ya, maaf tadi kelupaan. Kita tinggal ini, kita tinggal boleh pencet ini ya, atau boleh ini. Mana kita lihat. Kita klik 2 kali tadi, last directory. Ya, tadi kita di sini, kemudian di all file. Last modified, jangan lupa. Breast cancer, kita klik next. Oke, kita klik ini,
Nah, asumsikan tadi kita udah ngeklik dulu ya. Dan ini misalkan di sini change role-nya adalah label di sini. Ini adalah label, klik. Oke, kemudian di sini kayaknya ada yang kosong tadi, yang mana ya? Oke, ini kita tulis dulu ya, tidak masalah. Kemudian kita klik finish. Dan kita klik play, kita cek statistiknya. Nah, ternyata ada yang kosong nih teman-teman. Di atribut 6, itu kosongnya 8. Di atribut 9, kosongnya 1. Oke ya, kita lihat atribut 6, 8, atribut 9, 1. Atribut 9 kita lihat tadi apa? Atribut 9, kita lihat di sini. Itu adalah iradian, yes atau no. Berarti ini ya, kalau kita lihat tadi, atribut 9, atribut 10. Sini kan kita lihat atribut 1. Atribut 9 ya, Atribut 9 itu berarti kan di sini. Breadcrust, left up, left low, right up, right low, atau central. Seperti ini. Nah, teman-teman kemarin waktu kita lihat di missing values ya, kita lihat di missing values kemarin, kita lihat apakah di sini, saya lupa. Missing values, enggak di sini, di topik 2. Ini ya, kita lihat nih. Kita perbesar dulu. Kita perbesar. Kita lihat tadi bahwa yang kosong itu di sini ya. Kita lihat yang kosong itu pertama di atribut 6. Ya, kita lihat di atribut 6. Atribut 6 itu not the caps, yes atau no. Ini berarti kan kita lihat jatuhnya apa nih? Kategorikal ya teman-teman ya. Kategorikal. Kenapa? Kan tulisannya yes atau no. Ya, not the caps, yes atau no, berarti teman-teman jatuhnya adalah kategorikal. Nah, kalau kategorikal berarti kita missing values nih teman-teman. Kita tinggal tulis replace. Ini tinggal tulis saja missing values. Di sini ada replace missing values, teman-teman tinggal taruh di sini. Klik seperti ini. Kemudian apa yang mau dibuat? Klik 2 kali. Ini ya, kita lihat di sini. Atributnya apa nih? Nah, kita teman-teman bisa tinggal klik subset. Subset itu apa? Misalkan seperti ini teman-teman. Subset itu, kita hapus dulu ya. Kalau kita ngomong tadi kayak gini, kita klik play. Ini namanya fitur. Ini namanya fitur, ini namanya fitur. Ini juga dinamakan subset teman-teman. Kalau teman-teman nanti baca jurnal, baca penelitian gitu kan, kalau dia ngomong kita memilih 5 subset, berarti maksudnya dipilih 5 subset ya kita milihnya 5 fitur. Jadi ada namanya fitur, subset itu sama. Ya, kalau di sini tadi kita tulisnya replace missing, misalkan kita mau nge-replace nih. Nah, di sini teman-teman bisa klik apa? Tak tulis single, berarti single itu saya hanya milih 1 kolom atau 1 fitur. Kalau subset saya memilih beberapa fitur, seperti itu ya. Nah, kalau saya pribadi saya lebih suka pakai subset dulu, kemudian select atribut nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi yang kosong ya, kita ulangi lagi. Yang kosong itu apa? Kita lihat yang kosong itu adalah 6 dan 9. Kita lihat ya, 6 dan 9. 6 dan 9. Nah, ini sama-sama semuanya adalah kategori. Jadi kita pakai sini. Kita pakai replace subset 6 dan 9. Ya, kita klik subset. Klik, saya butuhnya 6 dan 9. Masukkan seperti ini, kemudian tak apply. Kemudian mau diapain teman-teman? Di sini ada average, minimum, maksimum, average, zero, atau value. Ini ya. Nah, di sini kita bisa klik di sini ya teman-teman. Kalau di buku kemarin kita nulisnya apa? Pakainya mode. Ini ya, kita pakainya mode. Sementara di sini kalau kita replace, adanya minimum, maksimum, average, zero, sama value. Berarti kita butuh pakainya adalah average. Seperti ini. Kemudian kita coba play dulu ya. Kita klik play. Klik. Nah, di sini kita lihat statistiknya. Semuanya sudah kosong. Ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman tadi bingung, Pak, tadi itu ada di mana posisinya? Ini Avalon, tadi kita buka di Avalon. Kita cek ya. Please cancel tadi, kita buka, open with supply. Yang tanda tanya itu misalkan di nomor 264. Oke ya, kita lihat di 264. Oke, kita lihat di record 264. Kita lihat di tadi desain ya. Sini kita play, kita result, data ya 264. Cari di sini 264. 264 di sini ya.
Nah, di sini akhirnya dijadiin sebagai left. Kenapa left? Karena kita kan tadi pakai rata-rata ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat di mana tadi? Ini ya. Ini tadi di 264 itu ada di sini ya. Oke, kita lihat ada 26 atau di posisi 6. Atribut 6, kita lihat atribut 6 itu memang terbanyak itu adalah no. Ya, di sini. Maka di sini atribut 6 di sini adalah no ya, teman-teman ya, di sini no. Nah, kalau teman bisa lihat tadi di data 264 ini ya, jatuhnya adalah atribut 6 di sini, jatuhnya no. Loh, Pak, kok jadi geser ya, Pak? Iya, karena kan diproses ya. Jadi kalau teman-teman lihat ke proses, maka yang ke proses akan ditaruh di setelahnya label dulu. Jadi tadi kita fokus atribut 9 sama atribut 6. Oke, kalau ini kita pakai rata-rata, berarti karena yang terbanyak di no, maka dia akan pakai yang no. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, ini yang kita pakai kategorikal ya. Kita simpan dulu, simpan. Nanti akan kita pakai lagi untuk sesi latihan berikutnya. Tadi tak taruh mana? Data mining SI ya. Kita ngomongnya ini adalah breast cancer. Oke, ini yang kedua. Kemudian kita mau nyoba lagi nih, satu. Kita coba lagi satu lagi ya. Kita cek lagi, tadi kita ada breast cancer, kemudian ada lagi yang chest, ada lumayan banyak nih. Sebentar, saya agak lupa filenya yang mana. Credit approval, dermatologi ya. Sebentar, saya cek. Oh, ini ada yes nih. Kita ada yes. Kemudian di sini ya, Spotalogikas. Nih, contohnya kita lihat kategorikal sama integer. Kita lihat dulu. Ada lagi enggak ya, selain ada dermatologi, dishonest, Dorothea, traces, E. coli, class identification. Kita lihat di sini ya. Kita klik. Missing values-nya enggak ada. Kita lihat tadi ini missing values-nya yes. Oke, kita coba cek dermatologi sekarang. Kita lihat dermatologi data di save. Dermatologi. Oke, kita cek dulu dermatologi. Kita buka. Kemudian kita akan cari yang tanda tanya. Ini ya, kita udah keluar tanda tanya, maka teman-teman silakan di find, kemudian di replace. Tanda tanya ini saya ganti spasi. Ini ya, spasi, kemudian replace all. Seperti ini, kemudian teman-teman tinggal klik save. Oke ya. Oke, kemudian kita mau nyoba lagi. Maaf, rapid manner-nya tadi tak mana. Kita klik di sini ya, blank. Kemudian kita klik read CSV. Ya, read CSV. Kita taruh sini. Klik. Kemudian kita klik 2 kali atau teman-teman boleh klik di sini juga ada masalah. Sama aja. Pas directory. Ini tak buat all file. Class modified. Dermatologi data. Ya, klik. Klik next. Ini ada row-nya dikosongi. Kita klik next. Oke, kita lihat tadi dari dermatologi itu dia nyari apa? Dari dermatologi itu clinical, histostatistical, kemudian place. Nah, di sini kita lihat kelasnya apa? Ini ya, number of instant. Database ini terdiri dari 34 atribut, 33 linear, dan 1 nominal. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat kayak gini ya, kalau 33 ini linear, 1 itu nominal, ya 34, 33, dan 1 nominal, berarti yang nominal itu biasanya adalah kelas. Oke, kita lihat yang kelas itu yang mana, teman-teman bisa lihat tadi di sini ya. Kita lihat integer, kita lihat yang nominal mana. Ya, kita lihat apakah ada nominal di sini. Integer. Oh, udah dirubah nih. Berarti udah enggak ada. Ya, enggak masalah. Oke, integer. Kita lihat ada ini ya. Etilemena, kemudian family history. Oke, kita cek. Diffraudiances orimato.
The disease group psoriasis, psoriatic, dan really for the skin. Oke, kita SP itu nah, di sini harusnya kita lihat mana ini? Kita lihat melanin, PNL, Benlife. Harusnya ini erythema ya. Kita lihat erythema. Nah, this is good. Psoriasis, psoriatic. Ini ya, kita lihat berarti kita cek bahwa erythema ini, ya kita lihat bahwa erythema ini yang kita fokuskan, maaf di sini ya. Kita lihat bahwa erythema ini akan jadi label. Pak, saya tidak tahu apakah yang ini apa ini. Kita klik play dulu, teman-teman. Kita klik finish dulu. Kita klik sini dulu ya. Kita taruh sini, klik. Kita klik play. Klik. Nah, teman-teman bisa lihat di statistik. Di sini ada yang missing value 8 ya. Berarti yang hanya satu tok nih, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini semuanya integer. Nah, kita bisa lihat atributnya. Kita bisa, kalau misalkan, Pak, tadi saya kelupaan ngasuh label. Ya, teman-teman tinggal tulis aja nih, label. Set row. Teman-teman tinggal taruh di sini, set row. Klik, kemudian atributnya apa? Atribut 1, regularnya apa? Jadi dia butuhnya label. Seperti ini ya. Kalau kita klik play, otomatis dia langsung jadi atribut 1 yang jadi row. Seperti ini ya. Oke, kemudian edit list misalkan. Ini teman-teman mau nambahin lagi juga ada masalah. Nah, di sini kita punya set row-nya ini. Oke, kalau kita lihat, kita play lagi. Statistik, atribut 1 itu tidak ada yang kosong. Di sini kita lihat, atribut 34, itu ternyata dia bentuknya ini ya, normal distribution. Nah, kita cek lagi di sini. Cara mengatasi nilai yang hilang, jika kosong, cek apakah ada outlier-nya. Nah, ini ya, jika symmetrical distribution, maka pakainya min. Berarti ini ya, kita lihat, kita pakainya min, berarti kita pakai apa nih? Missing values. Missing values. Seperti ini ya, kita lihat, ada replace. Kita taruh di sini. Nah, karena di rapid miner ini, kita nggak bisa pakai aneh-aneh ya, kita nggak hanya bisanya pakai average. Ya, berarti teman-teman tinggal klik. Tadi kita yang hilang mana ya? Yang hilang itu, sorry, fix now. Kita klik. Yang hilang tadi adalah di statistik 34. Di atribut 34, maka teman-teman tinggal replace 34. Ini ya, kita klik subset, klik di 34. Masuk sini, klik apply, kemudian kita klik. Seharusnya sudah tidak ada yang kosong semua. Sorry, ini kita klik statistik, sudah kosong semua. Nah, kalau kita lihat tadi replace missing-nya kita ngapain? Kita pakainya average ya, karena di sini ada minimum, ada maksimum dan seterusnya. Yang ini kita sebut sebagai dataset ini ya, apa tadi namanya dermatologi. Ya, kita save misalkan namanya kita lihat dermatologi. Dermatologi mana? Data mining SI. Klik ini ya, kita klik dermatologi. Kita klik OK. Oke. Kita klik play lagi. Oke. Sampai sini bisa diikuti teman-teman? Saya, oke. Sekarang yang keempat nih. Kita agak banyak kasus nih. Kita ada banyak kasus. Kita pakai labor. Kita pakai labor ya. Apa namanya? Labor dataset itu tak taruh di mana ya? Sebentar. Kita lihat F labor. Sebentar. Labor dataset uji. Labor negotiation, labor ya, lab negotiation sebentar. Nego. Ini harusnya ada deh. Labor dataset negotiation. Ini ya sebentar. Ada yang satu ini yang biasanya saya buat contoh kasus.
Labor negotiation tuh mana ya? Labor negotiation, dataset uji. Apa ini ya, sebentar. Labor relation. Lihat. Far wage, oh iya betul, namanya dirubah ternyata. Oke, yang kedua yang terakhir kita akan pakai namanya labor negotiation ya. Labor negotiation. Kita klik save. Ya, kita back dulu. Harusnya dia ada, oh di sini, oke, keliru. Harusnya ada missing values-nya nih. Keliru nih, bukan yang ini nih. Kita lihat labor negotiation. Saya agak lupa nih, kata mana ya, labor. Kita itu labor, kenapa enggak ada ya? Sebentar. Bukan di sini. Labor negotiation, missing values. Kok nggak ada ya? Sebentar, kayaknya. Oke, kita cari yang lain aja. Masalah. Kita sebentar teman-teman, maaf ya. Ada file khusus kok, tapi kok kenapa hilang ya? Apakah sudah dihapus? Saya kurang kelupaan. HCV COVID. Kita langsung aja bahas di klasifikasi ya, biar kita nggak kebingungan. Di sini klasifikasi. Kemudian di sini ada balon, breast cancer, census, cover daily, dota, E. coli, hexasen, sensor, highest rod, kita lihat highest rod sama Haberman nih, kita lihat. Ini biasanya dataset untuk disertasi. Missing values-nya 0 berarti tidak usah. Missing values-nya 0 berarti kita tidak usah. Ya, heart disease, Hicks, Chloris, Ida, Parkinson, sebentar maaf, kelupaan deh. Ini juga kemarin kita ada iris ya, kita lihat ada iris dataset. Ini kita lihat missing values-nya juga 0. Nah, oke. Kemudian kita sudah pakai missing values. Nanti missing values akan kita kembalikan lagi ya, karena ada yang beberapa yang saya lupa. Kita lihat ada replace missing values. Tadi ini kita simpan sebagai dermatologi. Oke, tahapan kedua kita di open ya. Kita mau open, kita lihat dulu ya. Yang terakhir kita pakai iris dulu. Kita lihat data folder, kita klik iris data. Oke, kita save. Ini kita klik new blank read CSV. Taruh di sini. Read CSV. Kita klik 2 kali. All file, class directory, class modified, iris data, kita klik next. Kita ada row kosong, jalankan, kemudian ini sebagai label. Change role, label, oke, finish. Sini ya, teman-teman bisa klik ke sini, taruh, kita klik play. Oke, kita lihat ini jadi label ya. Nah, terus kemudian kita klik statistik, nilainya nggak ada yang kosong. Berarti nggak ada yang hilang ya. Oke, sekarang di data ya teman-teman ya. Kemarin teman-teman waktu kita buka data, ini berarti apa? Remove duplicate ya. Nah, teman-teman bisa klik remove duplicate. Taruh di sini. Sudah taruh di sini. Jadi kita akan ngilangi fitur sampel-sampel yang recordnya mirip. Kalau kita lihat, di sini kalau kita klik, jatuhnya nanti 147. Loh Pak, di sini kan jatuhnya adalah 150 nih. Ya, teman bisa lihat di sini ada 150. Karena di 150, kok ini 147 karena ada sekitar 2 itu terduplikasi. Ya, kalau teman-teman pengen lihat yang bikin beda itu yang mana, teman-teman tinggal tarik ori ke sini ya. Berarti ini data yang original, ini yang sudah diproses. Seperti itu, kita klik play. Teman-teman bisa lihat ada example sheet-nya itu 150 ya di sini. Teman bisa lihat ada 150, sementara yang remove duplicate ini tinggal 147.
Jadi ada record yang sama, mungkin kedouble ya, misalkan saya minta tolong, mungkin contohnya siapa ini, misalkan saya minta tolong sama Mas Alif ya, misalkan saya minta sama Mas Alif sama Mas Zidan buat ngumpulin data, terus ternyata itu Mas Alif sama Mas Zidan itu, pertama Mas Alif datang ke tempat A, dia nyatet, kemudian dia pergi, kemudian Mas Zidan juga datang ke tempat A ya, atau ke bunga A, dicatat lagi, itu kan berarti double entry seperti itu. Nah, kalau double entry ini, kita bisa menghapus dengan namanya remove duplicate values, seperti ini. Ya, jadi tahapan yang kalau kita di pembersihan data, kita fokus pertama adalah remove duplicate. Teman-teman tinggal klik save misalkan, kemudian tak taruh di mana ini, tak taruh di skripsi skripsi data mining SI, misalkan saya tulisnya ini adalah iris. Kita klik OK. Ya, simpan. Kalau kita open, apakah kita punya browse lagi asosiasi imbalance long risk factor? Tidak ada ya, sebentar. Apakah di 6703 row induction ensemble? Sebentar, saya dulu kayaknya pernah buat deh yang untuk data mining kelas 607, enggak, latihan cross, enggak, latihan data mining, enggak, lokal, TI 37, kasus, enggak, wine, enggak, wine, DIK, skripsi, iris, tester, data iris. Oh, ini kita punya data labor nih. Cuma nggak tahu nih data labornya tak taruh di mana ya. Ntar kita coba buka ya. Depan. Oh, ini dia ada di sini, Ding. Oke. Di sini kita punya ada retrieve labor negotiation ya. Jadi kita akan coba buka. Kita play ya, retrieve labor. Kita trace di sini. Kita klik blank. Ya, benar ya. Kita lihat di sini kemudian ada sampel. Kita ada data. Di sini ada labor negosiasi. Teman-teman tinggal taruh di sini, klik, kemudian tarik di sini, klik. Ini dataset yang bawaan dari sini ya, kita nggak dari USI. Makanya kalau tadi tak cari kok nggak ada. Oke, kita klik play. Di sini ada kelas ya, kemudian ada tanda tanya seperti ini. Berarti datanya adalah kosong. Banyak yang kosong, ada yang kosongnya 1, ada yang kosongnya 1, ada yang 10, 28, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, kita example-nya ada 40 ya. Kita example-nya ada 40. Tapi ada yang lebih dari separuh. Ya, ada yang lebih dari separuh nih teman-teman. Ada long term ini 24 nih kosongnya. Ya, lebih dari separuh. Ada yang sampai 33 nih. Nah, kita akan coba proses yang missing values ya. Pertama kita lihat. Nah, ini yang saya maksud dengan kita ini ya, kita replace missing values. Ya, kita replace missing values. Kita cek dulu yang pertama. Kita tidak bisa memproses semuanya, kita coba satu-satu. Kita lihat wage increment first, berarti kenaikan gaji pertama. Kemudian ini ada kenaikan gaji kedua, ada kenaikan gaji ketiga. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita lihat ini berarti grafiknya adalah menurun ya, seperti ini. Nah, ini multimodal tapi menurun. Oke, kita lihat wage increment first. Teman-teman apa nih? Kita klik replace missing values. Taruh sini. Klik. Nah, sekarang kita masuk ke model bisnis, teman-teman. Oke. Misalkan seperti ini, kalau kita replace, kita klik apa nih? Kita lihat yang subset dulu mungkin. Kita klik subset, select attribute. Oke. Kalau gaji pertama itu biasanya itu, kalau kita lihat, kita lihat ya. Kita cut dulu ya. Kita play, fix now. Kita harus orek-orek nih teman-teman ya. Kita orek-orek, statistik. Ini ya, dia lebih besar di sini, open visualisasi. Ya, di sini frekuensinya lumayan nih. Jadi kenaikan gajiannya sekian. Ya, kalau kita lihat dari statistik, first increment-nya, kalau kita lihat dari hasil data ya, increment-nya ada naik 5, 4,5. Nah, ini naik kayak naik 5 juta, naik 4,5 juta, nggak tahu naik apa enggak, seperti ini ya. Terus kemudian naik 3,7 dan lain-lain. Kita lihat dulu ya, pertama kita coba pakai Sublime, kita tulis dulu di sini, file, new file. Oke, kita lihat, tadi kita play, yang missing apa aja nih? Kita lihat yang missing pertama adalah durasi. Pertama durasi ya, duration. Saya perbesar. Ini duration itu yang missingnya 1. Ya, kita lihat durasi missingnya 1. Nah, berarti kita pakai apa nih? Nah, kalau kita pakai duration, kita pakai replace missing values, taruh di sini.
maka kita pakainya adalah katakanlah subset ya. Kita select atribut durasi. Durasi itu klik ya, masuk sini, kita apply, jatuhnya apa nih? Nah, kita pakai aja tulisnya average ya. Rata-rata orang tuh pasti juga durasinya katakanlah kita perusahaan sudah menengah ya, berarti orang-orang tuh udah datang udah lama nih. Kita pakai average. Kita klik play, teman-teman. Maka durasinya langsung keisi semua. Tadi yang kita cuma 01 ya, durasi kosong. Kemudian ada wage increment ya, wage increment first. Ini cuma ada satu orang. Ya, kita lihat wage increment first. Ya, ini kenaikan gaji pertama. Ini mungkin orang yang pertama tadi ya. Lah, biasanya kita gini, kita kan kenaikan gaji pertama. Kalau teman-teman jadi pemimpin perusahaan, kalau mau gaji karyawan, sekarang saya open question ya. Kalau teman-teman punya perusahaan, ada gaji karyawan pertama, itu mau dibuat maksimum atau rata-rata atau minimum? Rata-rata, Pak. Rata-rata ya. Mas Fikar ini pemimpin yang baik ya. Oke, katakanlah gini ya, kita lihat wage first increment, ternyata itu rata-rata ya. Berarti kita boleh pakai rata-rata. Ya, kita pakai rata-rata. Ketika kita di sini udah replace missing values ya, teman-teman bisa klik rename, replace missing values average. Jadi teman-teman tahu nih, yang nanti yang nilai hilang, yang mau tak average itu apa aja. Berarti teman-teman tinggal klik select attribute, kali ini average ya, klik select attribute, berarti sama wage first increment. Tak taruh sini. Otomatis nanti kita klik play, teman-teman bisa lihat wage first increment, ini semuanya sudah kosong. Sekarang yang second increment ya. Nah, second increment mungkin kalau saya pribadi, saya mau pakai kenaikannya minimum aja. Saya buka lagi ya, tadi result, wage increment second-nya, ini ya, ada yang di sini, ada yang kenaikannya 4, rata-rata di 4 nih. Tapi kalau tadi ya di first increment, ini kan ternyata rata-rata kecil ya teman-teman ya. Dia berarti itu kenaikannya yang kecil, nilai minimumnya. Oke, yang second itu ternyata rata-rata yang lumayan besar. Nah, misalkan sini ya, saya ganti, kita klik select attribute, yang increment ini tak jadiin minimum, yang second tak jadiin rata-rata. Ini ya. Nah, kemudian kita play lagi dulu. Kita lihat statistik ya. Kita lihat increment first 1 ya. Nah, tapi kita lihat missing lagi, tapi yang second sudah jalan nih, ada 4. Yang first increment-nya di sini. Karena kita lihat datanya lebih besar di bawah, tengah ya. Ya berarti kita pakainya apa? Minimum. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik replace missing values, minimum. Kita klik kanan, rename, minimum. Ini apa nih? Teman-teman tinggal klik subset, atributnya apa? Atribut yang pertama, masuk sini, klik apply. Kemudian di sini saya pakai minimum. Ya, minimum, maka di sini nanti yang tadi satu orang, dia akan dapat gajian minimum. Gajian minimumnya berapa? Ya di 2, seperti ini ya. Dia ada 2. Kemudian ada wage increment third. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, waduh, ini ada yang bawah, ada yang atas nih. Yang tak taruh mana nih? Nah, kalau teman-teman bingung kalau ini multimodal, teman-teman silahkan sama kayak Mas Zulfikar tadi, misalkan mau tak pakai average juga enggak apa-apa. Berarti yang ini select atribut, yang third, teman-teman tinggal masukin. Klik, seperti ini, klik. Tadi kan di sini kita lihat ini ya, first increment-nya. Klik play. Teman-teman bisa lihat di statistik, tinggal segini. Kemudian ada call ADJ ya, call adjustment. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ternyata tuh banyakan di sini nih. Karena kebanyakan di sini, yang non, teman-teman bisa lihat, ini ya, TC, call adjustment. Teman-teman bisa lihat, tadi kita klik play, call adjustment, statistik. Mana tadi? Call ADJ ya, kita lihat. Call ADJ itu ada non, TCF, dan lain-lain. Kita lihat tadi statistik, call ADJ itu ada 16. Teman-teman bisa lihat, dan ini kategorikal ya. Nah, kita bisa pakai average saja. Di sini, call ADJ, kita klik di sini. Klik select attribute, call ADJ, masuk ke sini. Apply, kita play lagi, yang kosong mana? Statistik ya. Kemudian di sini ada working hours. Kita lihat jam-jamannya, ternyata dia working hours-nya tinggi nih, di atas sana nih. Berarti working hours, misalkan, kita tinggal sini, working hours, taruh, ini tak taruh sini, klik. Replace missing values, saya klik rename. Di sini apa? Maksimum. Ya, tak taruh sini. Ini berarti tak klik subset, working hours. Working hours ini ya, klik, kita masukkan sini. Oke.
Kita play lagi. Oke, kita lihat working hours seperti ini. Kemudian ada pensiun nih. Wah, kok banyak banget ya, Pak? Yuk, enggak apa-apa, teman-teman. Kita lihat satu-satu ya. Kita ada lihat pensiun. Pensiun ternyata minimum. Ya. Kemudian pensiunnya minimum ya. Kita lihat ya, pensiunnya minimum. Berarti tadi minimum taruh mana nih? Minimum ya. Jadi kita tambahkan pensiun. Taruhkan di sini. Pensiun, masuk sini. Klik play. Kita play lagi. Kita lihat yang paling banyak saja kan. Kita lihat rata-ratanya. Kemudian, Pak, kalau semuanya mau tak average gimana? Tidak masalah, tapi paling tidak nanti waktu teman-teman ada ujian ya, tak tanyain, kenapa ini kok di average semua? Saya malas sih, Pak, tak average semua. Ya enggak apa-apa, tapi kalau di dalam sebuah bisnis itu jadi masalah ya. Kalau kita nggak lihat konversi datanya atau distribusi datanya, nanti kita juga akan repot. Oke ya. Kita lihat nih, kita klik play. Statistik, ya kita lihat pensiun ya. Tadi kita masih ada yang ngirang nih. Sini ya, pensiun. Pensiun. Di sini kita lihat, loh, pensiun kok enggak mau masuk mana guys? Sebentar. Kita klik pensiun, dia enggak mau masuk nih, pensiun. Kita lihat pensiunnya masih missing nih. Pensiun kita lihat di sini ya. Oke, kita replace missing value ya. Kita coba cek dulu. Kita hapus dulu ya. Kita misalkan pensiun kita masukkan di sini dulu. Pensiun. Oke, kita coba cek dulu. Kita replace missing values minimum. Kita coba lagi replace missing values di sini. Kita taruh sini. Begini ya. Ini yang untuk order ya. Kita pakai rename minimum values. Misalkan ini min order. Kita cek di sini ya. Kita mau pakai subset select. Ya harusnya kita mau pensiun ya. Kita lihat pensiun, kita taruh sini, klik, kita apply. Nah, kita klik di sini. Kita lihat harusnya hasilnya statistik pensiun. Ya, kita lihat pensiun itu langsung 0. Pak, tadi kok nggak mau, kenapa? Karena apa? Ketika teman-teman bisa lihat ya, di sini, kalau kita lihat result, itu, oke, kita lihat di sini ya, kita klik di sini. Ini kan ada macam-macam ya, ada yang bentuknya koin ditumpuk, ada yang bentuknya tanda pagar. Itu kalau bisa teman-teman dipisah ya. Soalnya apa? Ini kayak prosesnya itu berbeda. Teman-teman bisa lihat call ADC, tadi kita apa nih? Call ADC itu harusnya nggak kita masukkan nih. Call ADC itu masuk ke average ya. Nah, berarti ini kita klik lagi nih, replace missing values, taruh di sini. Replace missing values, average order, AVG order. Jadi kita kumpulkan nih teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi klik di sini, select subset, call ADC, karena ini tidak kehitung ya, teman-teman bisa lihat juga ketika kita klik play, ada pentung-pentung ya teman-teman ya, ada tanda seru-seru. Ya, ini kan nggak bisa masuk nih. Nah, karena nggak bisa masuk, maksudnya apa nih? Maksudnya ini kayak dia itu ada warning tuh loh, bahwa data mungkin akan bias. Nah, teman-teman berarti dirubah nih. Replace missing values average, call adjustment-nya kita balikin lagi ke sini. Kita apply. Kemudian di sini replace missing values, ini average order ya, kita klik subset, ini select attribute, kolom adjustment, masukkan sini. Jadi yang bentuknya koin-koin masukkan ke sana. Kalau kita klik play, teman-teman bisa lihat statistik ya, kita sudah lumayan kosong ya. Kita ada wait first ya, kita lihat, kita mungkin kayak gini ya, kita klik dulu, subset, select attribute, udah oke, kita klik di sini, klik, juga udah oke, attribute, kita di sini, working hours juga sudah, kita lihat di sini, column adjustment juga sudah, di sini, subset, di sini juga pensiun. Oke, kita kurang apa lagi, kita play, statistik, nah di sini masih ada lumayan banyak, tidak masalah, kita akan coba satu-satu. Nah, misalkan nih ada standby pay, ya standby pay, ya, kita tulis standby pay, shift differential, kita lihat standby pay itu juga minimum, shift differential juga di sini minimum ya, standby pay, shift differential, kita lihat yang minimum, standby pay,
masih preferential, kita masukkan. Klik, open, apply, kita klik play lagi. Kita tasik. Kemudian education allowance ya. Di sini bentuknya nominal nih teman-teman. Bentuknya nominal. Education allowance itu kita lihat ini ya, no sama yes ya. Berarti kan kita bisa lihat average aja. Education allowance berarti kita tadi education allowance kita pakai average ya, misalkan education allowance itu ini nominal ya. Kita lihat nominal berarti average yang order. Ini education allowance. Ini kita klik statistik. Ya, kita lihat sudah lumayan hilang. Statutory holidays, ya kita lihat berarti ini rata-rata statutory holidays. Berarti statutory holidays itu statutory holidays. Kita klik, masuk, apply, kita play lagi. Pak, kok lama banget ya? Kita harus persiapan ya, karena kita kan tugasnya adalah nanti mau jadi ini ya teman-teman ya, jadi skripsi atau tugas akhir, maka kita harus benar-benar dipola. Kalau kita salah memasukkan data, nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya, kita lihat ada vacation, ternyata ini kita nominal ya, rata-rata, replace missing values, order, ya. Tadi apa tadi? Holidays ya. Sini kita lihat vacation. Kita lihat vacation. Di vacation, masuk sini. Klik. Apply. Klik play lagi. Statistik, yang kosong mana? Long term disability assistant. Long term disability assistant. Di sini pakai average saja ya. Long term. Divisi long term. Kita lihat. Long term, mana long term? Ini ya. Kita klik play. Play. Klik masukkan lagi. Statistik. Contribute to dental plan. Ini contribute to dental plan average. Contribute to dental plan average. Contribute to dental plan. Masuk sini. Nah, sementara yang tadi kita lihat nih, jadi nilainya dia kebanyakan itu yang minimum ya, yes. Ini ya, dia lihatnya maksimumnya yes. Di sini adalah maksimumnya ini. Kita lihat mau bentuknya yes ya. Berarti ini kan kita lihat ordernya yes. Kita lihat maksimum min order di sini max, harusnya kita tulis lagi replace missing values untuk max order. Ya, kita lihat replace missing name max order. Lihat subset. Ini kita klik. Apa tadi? Sorry. Cut dulu ya. Masuk sini. Play. Sini statistik. Bereavement sama health plan. Bereavement sama health plan. Ya. Bereavement sama health plan. Bereavement sama health plan. Mana health plan? Masuk sini. Klik. Apply. Oke, teman-teman kalau Pak kok bentuknya nggak enak dilihat ya, teman-teman tinggal klik proses layout, kemudian arrange operator. Nanti dia akan langsung bentuknya seperti ini. Kalau kita klik play, oke, nanti semua statistik akan menjadi 0. Begini ya teman-teman ya. Oke, ini jadi kayak tadi ya, kalau kita lihat, mungkin ada beberapa tadi yang saya agak kelewatan mungkin ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa nih? Di sini yes sama di sini no. Teman-teman mau ngelihat bereavement assistant. Meskipun di sini mungkin katakanlah yes, saya nggak pengen semuanya dapat yes, biar nanti yang kosong-kosong itu tak kasih no, juga ada masalah. Itu keputusannya dari teman-teman. Tapi paling tidak teman-teman punya alasan ya, kenapa kok saya pengen yang maksimum aja sepertinya. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat maksimum ya. Ini kan tadi max ya, teman-teman bisa klik di sini max, maksimum. Kemudian di sini contribute to health plan bereavement assistant. Berarti kita harus pakai kita lihat di sini ada warning. Maksimum dia tidak mau, berarti kalau kita klik minimum juga tidak mau, berarti kita klik average. Kalau average berarti mau. Berarti kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, bereavement health assistant.
Ya, tadi kita klik ini ya, sambil belajar nih teman-teman ya. Kita klik maksimum, kita klik errornya apa? Contrib health plan bereavement ya. Berarti ini average order. Berarti teman-teman ini klik-klik 2 kali. Bereavement sama contrib to health plan. Masukkan sini, klik apply. Di sini berarti enggak usah. Oke, kemudian di sini ada min ya, teman bisa klik min. Ada pensiun, teman bisa klik. Apakah bisa pakai min? Oh, di sini juga tidak bisa. Nah, kita di sini does not support untuk pensiun, berarti kita lihat lagi average order, berarti ini adalah pensiun masuk sini. Oke, berarti pensiun masuk sini. Sini apply, kita hapus. Kemudian di sini pakai average, di sini apa? Ada maksimum ya. Kita lihat maksimum. Working hours, teman-teman bisa klik tadi, di sini pakainya maksimum. Kita mau pakai maksimum. Kemudian di sini pakai minimum, teman-teman bisa klik minimum. Jadi sambil kita cek ya, teman-teman ya, sambil diceki satu-satu, ketika semuanya sudah centang, ya berarti kita sudah selesai. Ini ya, teman-teman, ini kita punya konsep seperti ini. Oke, kita lihat ada vacation misalkan. Vacation itu ini ya, kita lihat tadi vacation itu masuknya kemana? Klik vacation masuknya sini nih. Oke ya, ini tidak masalah. Kita pakainya average. Oke, kita simpan ya. Nama kita masukkan lagi. Namanya tadi ada data mining SI. Namanya apa? Labor. Kita klik OK. Ini. Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Hari ini kita sampai sini dulu. Untuk rekaman akan saya kirim nanti di Google Drive. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti ya, kita klik replacement. Di sini ada kelas good ya. Nanti kita akan lihat bahwa kelas ini jatuhnya open visualisasi. Di sini ada 26, di sini ada 14. Nah, ini berarti ada separuhnya ya. Kalau kita ngomong separuh itu berarti jatuhnya kelasnya masih balan. Oke, nah untuk kita akan ulangi lagi nanti waktu di cara membaca label ini kita mau pakai apa, nanti akan kita bahas di pertemuan ke depan. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.